Panjaitan di Pedas Podcast Cerdas bersama Duta Wisata. Sekarang kita udah kedatangan dari Duta Literasi dan juga Duta Wisata. Namanya siapa, Mbak? Oke, hai teman-teman. Halo Kak Salam, nama Hai. saya Sinta Trimata, biasa dipanggil Sinta. Oke. Saya dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Hai semuanya, saya Ida Yukira Larasati, biasa dipanggil Laras, saya dari SMA 1 Blora. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardina Sri Salsabila, saya perwakilan dari SMA Negeri 2 Blora. Oke teman-teman, sekarang kita udah kedatangan dari Duta Literasi dan juga Duta Wisata. Kalau Duta Literasi sendiri ini gimana ya perannya, Kak? Bisa tolong dijelaskan? Baik, untuk Duta Literasi sendiri merupakan salah satu ajang seleksi yang diambil satu dari SMA, satu dari SMP, dan satu dari SD. Kemudian peran kami yaitu menumbuh kembangkan bakat minat baca dan juga tulis. Namun tidak hanya itu Kak, kita dituntut untuk bisa speak up. Kita mampu memaparkan ide atau gagasan dari kita untuk disampaikan ke masyarakat umum. Selain itu, rasa percaya diri juga harus ditumbuh kembangkan kita sebagai generasi muda yang mampu menyampaikan apa sih pendapat kita untuk mampu mengutarakan keinginan kita itu tadi. Jadi memberantas rasa malu dan rasa takut lah Kak, seperti Iya, itu. apalagi sekarang remaja ini karena pasca pandemi juga Iya. terlalu sering di rumah ya, Iya. jadi timbul rasa malu untuk bersosialisasi. Iya, pergaulan kita terbatas ya Kak. Iya ya? betul. Adanya Duta Literasi ini kan juga bisa menumbuhkan rasa berani kita untuk menyampaikan pendapat dan juga bersosialisasi. Betul Gitu. sekali. Nah ini di sini juga ada Duta Wisata. Bisa kita tanya ya, kira-kira hubungan pariwisata dengan literasi ini kira-kira gimana ya? Oke. Tentunya sangat penting ya hubungannya Duta Literasi dengan Duta Wisata karena dengan adanya baca tulis dari literasi sendiri mampu meningkatkan para Duta Wisata untuk lebih menggali informasi tersebut dari buku-buku yang telah ada dan bisa kita baca, lalu kita bisa melihat gambaran apa sih dari contohnya ya cerita dari wisata Desa Bangsri, wisata Desa Sambungrejo dan lain-lain. Nah itu tadi sudah disinggung ya oleh Kak Shirley. Desa wisata Sambungrejo itu kan biasa disebut kampung literasi ya. Iya. Nah ini mungkin bisa ditanyakan, ada Duta Literasi di sini. Maksudnya kampung literasi itu gimana ya Kak? Jadi kampung literasi itu adalah suatu masyarakat yang dididik secara khusus untuk bisa menumbuhkan rasa baca kita, rasa keinginan kita untuk membaca informasi dari masyarakat itu tadi. Ketika ada wisatawan yang datang, bisa dong diajak untuk menumbuhkan rasa ingin baca mereka. Iya. Jadi kita saling menguntungkan gitulah Kak. Oke, iya. Iya, minat bacanya tadi. Soalnya di kampung literasi sendiri itu ada banyak keunikan ya, terutama dengan tempenya itu terbuat dari apa, bagaimana cara membuatnya, itu kan sangat unik sekali. Apalagi tempe dari kampung literasi itu sendiri sangat beda dengan yang lain. Karena apa? Di sana membuatnya tidak menggunakan ragi, asli dari kedelainya itu sendiri. Terus juga untuk yang peternakan kambingnya itu juga ya, itu kambing etawa. etawa itu katanya kalau di dataran rendah itu susah, Iya, tapi ternyata setelah dicoba bisa. Mereka mampu mengembangkan dari mereka sendiri, bakat dari mereka, dan karena apa? Karena literasi dari mereka itu sendiri. Mungkin karena itu disebut kampung Kampung literasi. literasi karena masyarakat di sana itu tergolong masyarakatnya Produktif usia gitu ya? itu tuh jadi kayak mereka mampu mengembangkan Iya. dari mereka sendiri itu kan sangat itu Unik, kan luar unik. biasa. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin yang pernah ke Sambungrejo, berkunjung ke desa wisata di sana, masih penasaran kenapa ya disebut kampung literasi. Jadi inilah penjelasannya teman-teman. Nah ini juga khusus buat teman-teman yang masih sekolah. Mungkin kalau di sekolahnya masih ada gerakan literasi sekolah, yaitu biasanya dilaksanakan 15 menit sebelum mulai pelajaran. Ini bisa kita langsung tanyakan karena masih banyak teman-teman yang masih belum paham tujuannya itu untuk apa, kok kita disuruh untuk membaca pengetahuan umum atau apa itu selama 15 menit. Kira-kira tujuannya untuk apa ya Kak GLS itu? Oke, jadi GLS atau Gerakan Literasi Sekolah, Iya. biasa kita lakukan 15 menit kan sebelum pembelajaran Betul. dimulai. Itu kita secara bisa disebut dipaksa lah ya. Dipaksa untuk membaca. Dipaksa untuk membaca 15 menit agar kita mampu menggali informasi yang belum kita dapatkan, yang belum kita ketahui. Karena dengan paksaan itu tadi akan menjadi terbiasa kan Kak ya?
Betul. Ya, mau dan nggak mau. mau nggak mau Iya, harus baca. dan kegiatan terbiasa tadi akan menjadi karakteristik itulah yang menurut saya pribadi sangatlah penting karena kan masyarakat atau siswa-siswi cenderung menggunakan gadgetnya Iya, betul. untuk entah itu mencari informasi, membaca novel lewat gadget. Namun kan kalau di sekolah harus buku, Iya. harus buku. Jadi itu mendidik karakter kita untuk menjadi siswa-siswi lebih baik, cerdas, inovatif, dan mampu membuka wawasan kita. Seperti itu. Ya, jadi fungsinya teman-teman bagi yang masih penasaran, bingung ini tujuannya apa sih kok kita disuruh membaca. Jadi itu untuk memperluas informasi kita atau wawasan kita teman-teman. Jadi pemerintah juga mengharuskan hal tersebut itu bukan tanpa tujuan, tapi ada maksudnya ya Betul begitu ya. sekali. Nah, di sini kita tanyakan juga, kira-kira untuk programnya Duta Literasi ini gimana ya ke depannya? Baik, untuk program literasi, contohnya kemarin saya sudah melaksanakan. Jadi gini Kak, setelah terpilihnya Duta Literasi ini, Ya. bersyukurnya kemudian sekolah mengadakan Duta Baca. Saya dengan salah satu partner saya, kemudian dibimbing oleh guru saya juga, mengembangkan terlebih dahulu literasi di sekolah kami. Kami membuat pojok baca, membuat target, harus ke perpustakaan, dan lain sebagainya, itu di lingkup kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita meluas lingkupnya. Dari sekolah, kita menuju ke masyarakat atau adik-adik di sekitar kita. Kita telah melaksanakan sosialisasi secara langsung, secara tatap muka kepada adik-adik kita, bahwa kita menanamkan rasa membaca, rasa keinginan membaca itu penting, manfaat serta tujuannya kita paparkan semua di situ. Kita itu ya Kak berjenjang. Kalau di SD kita paparkan terlebih dahulu seperti buku dongeng, ya buku anak-anak lah ya, Iya. supaya sejak dini mereka ini mampu Dan niat membaca memiliki gitu ya. kegemaran membaca sehingga masih melekat lah sampai dewasa nanti. Iya. Selanjutnya kita juga akan sosialisasi terlebih dahulu di sekitar kita, SD, entah SMP, nanti baru masuk ke jenjang SMA selanjutnya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita gali lagi nih tentang Duta Literasi. Iya. Kalau tentang Duta Literasinya sendiri, itu lombanya gimana ya? Jenjangnya mungkin bisa Oh, dijelaskan? bisa. Jadi seperti ini, untuk jenjang perlombaan diadakan SD, SMP, dan SMA tidak jadi satu Kak. Iya. Jadi kita terpisah kan. Pertama ada pendaftaran terlebih dahulu. Kebetulan pada waktu itu saya pendaftaran dari guru saya diberikan informasi, kami mendaftar, sekolah tidak dibatasi. Ada 50, ada 40, ada 30 anak. Selanjutnya setelah itu kita diberikan tugas untuk mencari informasi yang ada di Blora melalui membaca, melalui mencari informasi lagi tentang kearifan lokal yang ada di Blora itu sendiri. Setelah itu, setelah kita mencari informasi dengan berliterasi, kita dituntut untuk membuat karya tulis. Oh iya. Ada esai, novel, dan juga puisi. Dan pada waktu itu yang terpilih adalah puisi. Jadi kita membuat puisi itu sendiri. Setelah itu dari sekolahan dipilih beberapa anak. Dan dari yang melantik saya itu literatur Indonesia dari Surakarta. Oh iya. Itu datang sendiri ke sekolah-sekolah yang sudah ada di Kabupaten Blora itu yang mengikuti untuk bedah buku dan mewawancarai siswa-siswi yang terpilih puisinya tadi. Setelah diwawancarai, alasan mereka mengambil topik itu apa? Pada waktu itu saya mengambil Jati Deno. Ada di tubuh Kemanjang tahu? Ya. Ya, di situ selanjutnya setelah proses wawancara selesai diambil satu anak saja dari sekolahan. Per kabupaten, SMA, SMP, SD, per sekolahan satu. Setelah itu dikumpulkan dan dipilih lagi penganugerahannya pada saat itu di rumah dinas Blora. Jadi alhamdulillah bersyukurnya terpilih jadi Duta Literasi tingkat SMA. Baik, keren Keren sekali. sekali. Oke, jadi kita masih gali-gali lagi nih tentang Duta Literasi. Nah, ini apakah setiap tahun diadakan lombanya atau gimana nih Kak? Ya, setiap tahun diadakan. tahun, ya. Jadi kebetulan saya sendiri angkatan pertama di tahun 2022 dan nanti di September tahun 2023 juga ada nih. Buat teman-teman boleh lah ikut. Boleh kita lah, bisa gali-gali. dijelasin Ya. Kak. Ini syarat dan ketentuannya mungkin buat teman-teman yang mau ikut. Untuk syarat dan ketentuan tidak terbatas apapun. Selagi kita memiliki kemauan dan kemampuan, kita wajib mengikutinya. Apa sih yang nggak boleh kalau kita mencoba ya kan? Betul. Ayo teman-teman yang mau daftar masih September ini masih ada waktu untuk mempersiapkan.
Nah, itu kan kita udah berbincang-bincang, udah puas ya teman-teman sama Duta Literasi. Sekarang kita mau tanya ke Duta Wisata. Kira-kira ada nggak yang penasaran atau ganjel gitu di hati mau ditanyain ke Duta Literasi ini mumpung ada? Aku ada sih. Kalau dari aku sendiri tuh gimana caranya Duta Literasi sama Duta Wisata itu bisa berkolaborasi? Mungkin kayak membuat salah satu program tentang literasi pariwisata Dengan gitu. terkait pariwisata gitu. Jadi gini, kalau kita bisa kolaborasi nih ya, kan tadi sudah dibahas GLS, Kegiatan Literasi Sekolah sebelum 15 menit. Iya, 15. Kita mungkin bisa memasukkan per kelas diwajibkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali pada hari bebas lah ya, dimasukkan buku khusus wisata. Iya betul. Ada paguyuban Iya. pariwisata ya. Bisa buku, bisa berita. Jadi kalau kalian update di sini ada wisata, nanti dimasukkan ke dalam koran. Nah, korannya ini kan bisa tuh dibuat gerakan GLS tadi 15 menit harus baca koran itu. Jadi menuntut kita untuk tahu, oh di sini ada wisata ini, di sini ada wisata bener ini, banget sih. seperti itu. Jadi nanti para paguyuban Kakang Mbak Yu juga bisa mengetahui ya Bisa. informasi-informasi dari para literasi tersebut. Terus kita juga collab sama orang juga Oh ya. iya, bisa nanti informasi-informasi dari Pak Kamba Iya. dimasukkan ke koran, nanti bisa dibaca Betul. oleh masyarakat juga. Betul sekali, seperti itu. Oke, dan ini ada pertanyaan terakhir karena remaja-remaja sekarang ini biasanya kan bisa bahasa Inggris kan, dan itu penting juga untuk masa depan. Kira-kira dari Duta Wisata ini gimana ya perannya untuk bahasa Inggris itu, apakah penting dalam Duta Wisata? Tentunya sangat penting, soalnya kalau kita mengandalkan hanya bahasa lokal, kita nanti tidak bisa berkembang pada masyarakat luar negeri yang biasanya berwisata ke sini Iya, ya. ada wisatawan asing juga, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris juga repot Iya, juga susah nggak sih? nanti gimana kita komunikasinya. Jadi kita kalau ada masyarakat luar yang kesini, kalau kita sudah bisa berbahasa Inggris dengan literasi kan, baca tulis, kita bisa bener mengembangkan bahasa Inggris kan. Jadi nanti kita juga nggak repot kalau ada wisatawan dari luar kesini. Juga bisa berbincang-bincang terkait, lebih mempromosikan sih ya, Iya, kalau betul, wisata, betul. mempromosikan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Jadi Iya, kalau lokal-lokal aja kan susah Ya, ya. minimal bisa komunikasi Iya, lah. Iya. walaupun sedikit-sedikit harus bisa. Basicnya lah ya gitu ya. Betul, bahasa Inggris kan juga bahasa universal kan Iya, ya. betul. Nah, untuk Duta Literasi sendiri, apakah dalam penilaiannya dalam lomba itu apakah ada penilaian bahasa Inggris atau tidak? Tidak. Jadi untuk Duta Literasi kita menggunakan full bahasa Indonesia saja. Berarti ini lokal ya? Iya, lokal. Oke, jadi kalau Duta Wisata itu berbahasa Inggris karena harus berkomunikasi langsung dengan wisatawan ya. Iya. Namun kalau Duta Literasi itu hanya untuk lokal, untuk meningkatkan bangsa supaya minat bacanya tinggi. Iya. Kira-kira seperti itu kesimpulannya teman-teman untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Duta Literasi dan juga Duta Wisata atas kesempatannya untuk berbincang-bincang. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you guys. Bye.